Pernahkah Anda mengalami momen di mana seseorang melontarkan komentar sarkastik atau lelucon yang tidak pantas di depan banyak orang, membuat Anda merasa dipermalukan dan diremehkan? Dalam situasi seperti ini, mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara bereaksi tanpa kehilangan ketenangan dan tetap mendapatkan rasa hormat, bahkan dari mereka yang sering merendahkan orang lain. Anda tidak sendirian. Kabar baiknya adalah ada cara untuk menangani ini dengan elegan dan tegas. Dalam video ini, saya akan membagikan tips praktis yang terinspirasi dari kebijaksanaan stoik yang dapat membantu Anda mengubah situasi tidak nyaman menjadi peluang untuk menegaskan nilai diri Anda. Seringkali, masalahnya bukanlah hal pribadi, melainkan bentuk permainan kekuasaan yang dilakukan beberapa orang untuk merasa superior. Disinilah stoicisme hadir sebagai solusi. Alih-alih menuntut rasa hormat, belajarlah untuk menumbuhkannya melalui perilaku Anda dan menjaga batasan yang sehat. Jadi, jika Anda lelah merasa diremehkan atau tidak dihargai, bersiaplah untuk mendapatkan perspektif baru. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sebelum kita mulai dengan strategi-strategi ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tinggalkan tanda suka. Tidak ada biaya untuk Anda, tapi sangat membantu kami. Mari kita mulai. Saat Anda disela di depan umum, jika seseorang menyela Anda dalam sebuah percakapan publik, langkah terbaik yang bisa Anda lakukan adalah memberikan tatapan tegas dan penuh keyakinan. Ketika seseorang memotong pembicaraan Anda, terutama di depan banyak orang, hal ini bisa sangat menjengkelkan. Anda sedang mencoba menyampaikan pendapat, tetapi tiba-tiba ada yang menginterupsi, membuat Anda kehilangan alur pikiran. Namun, tarik napas dalam-dalam dan kendalikan emosi Anda. Reaksi spontan seperti marah atau menjawab dengan nada tajam hanya akan memperburuk keadaan dan bisa membuat Anda terlihat kurang tenang. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Disinilah kebijaksanaan stoik dapat membantu Anda. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mengontrol orang lain, melainkan mengontrol diri sendiri. Dalam situasi ini, sebuah tatapan yang tenang, namun tegas, dapat menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat daripada reaksi impulsif. Alih-alih langsung bereaksi, berhentilah sejenak, dan pandanglah orang yang menyela Anda dengan ekspresi yang tenang, tetapi penuh fokus. Keheningan yang Anda ciptakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dengan ini, Anda menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak sopan, dan Anda tidak akan membiarkan diri Anda diperlakukan tanpa hormat. Saya ingat suatu waktu di acara makan malam keluarga, ketika saya sedang menceritakan kisah lucu, seorang kerabat tiba-tiba menyela untuk berbicara tentang hal lain. Meskipun awalnya saya merasa terganggu, saya memutuskan untuk tidak memotong pembicaraannya. Sebaliknya, saya hanya menatapnya dengan tenang dan menunggu. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi dampaknya jauh lebih besar dibandingkan jika saya langsung berbicara. Ia segera menyadari kesalahannya, berhenti, dan membiarkan saya melanjutkan cerita saya. Strategi ini sangat efektif di lingkungan publik atau kelompok. Dengan tetap tenang dan terkendali, Anda secara alami menarik perhatian dan menunjukkan kehadiran yang kuat. Anda tidak perlu menaikkan suara atau berdebat untuk mendapatkan kembali posisi Anda dalam percakapan. Filosofi stoik mengajarkan kita untuk tidak membiarkan tindakan orang lain memengaruhi emosi kita. Sebaliknya, gunakan bahasa tubuh dan ketenangan untuk mengarahkan situasi tanpa kehilangan martabat Anda. Setelah menangani interupsi dengan sopan tetapi tegas, kembalilah ke poin Anda. Gunakan frasa sederhana seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk menegaskan hak Anda untuk berbicara dan menjaga rasa hormat bagi semua pihak. Ingat, tujuan Anda bukan untuk mempermalukan orang lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa komunikasi yang saling menghormati adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Pendekatan ini tidak memerlukan agresi atau intimidasi.
Yang Anda perlukan hanyalah ketenangan, tanpa menunjukkan amarah, dan membiarkan tindakan Anda berbicara lebih lantang. Ketika orang lain melihat Anda menangani interupsi dengan percaya diri dan penuh kendali, mereka tidak hanya akan lebih menghormati Anda, tetapi juga merenungkan tindakan mereka sendiri. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan menjaga kendali diri, bahkan di saat-saat yang penuh tantangan. Jadi, lain kali saat seseorang menyela Anda, jangan kehilangan ketenangan. Tetaplah tenang, tatap mereka dengan percaya diri, dan tunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang layak didengarkan. Hal ini bukan hanya tentang mendapatkan rasa hormat, tetapi juga tentang menegaskan nilai Anda dengan cara yang bermakna dan bertahan lama. Menghadapi lelucon yang tidak pantas. Ketika seseorang mencoba mempermalukan Anda dengan lelucon di tengah kelompok, gunakan strategi berikut ini. Bayangkan situasi ini. Seorang teman dengan sengaja mencoba mempermalukan Anda di depan teman-teman lainnya dengan menceritakan sebuah cerita memalukan. Naluri pertama Anda mungkin adalah merasa marah atau malu, tetapi ingatlah bahwa respons Anda akan menentukan bagaimana situasi itu berkembang. Disinilah kebijaksanaan Stoik menjadi alat yang sangat berguna. Dengan tetap tenang, Anda bisa mengambil alih kendali tanpa kehilangan martabat. Suatu waktu, di sebuah pertemuan santai dengan teman-teman lama, salah satu dari mereka mencoba merendahkan saya di depan semua orang dengan menceritakan kisah memalukan dari masa sekolah. Saya langsung merasa wajah saya memerah, dan dorongan awal saya adalah untuk membalas atau membela diri. Tetapi saya teringat salah satu prinsip Stoik. Apa yang tidak merusak inti diri Anda, tidak layak menjadi perhatian Anda. Alih-alih bereaksi emosional, saya tersenyum tenang, berpura-pura tidak mendengar cerita itu. Lalu dengan nada santai dan sedikit rasa ingin tahu, saya berkata, "Maaf, saya tidak mendengar. Bisakah Anda ulangi ceritanya?" Hal yang menarik adalah, ketika seseorang harus mengulang sebuah lelucon, dampaknya biasanya jauh berkurang. Ketika dia mulai mengulanginya, suasana mulai berubah. Grup yang awalnya tertawa keras, mulai merasa canggung. Orang yang bercerita itu pun menyadari bahwa upayanya untuk mempermalukan saya tidak berjalan sesuai harapan. Strategi ini bekerja dengan sangat baik karena meminta seseorang untuk mengulang leluconnya. Bukan hanya mengurangi dampaknya, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda tidak terguncang. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk tetap tenang sambil secara halus menunjukkan bahwa perilaku mereka tidak pantas. Yang paling penting, ini mengubah dinamika tanpa perlu bertengkar atau kehilangan harga diri. Dengan mengambil jalur ini, Anda menyampaikan pesan yang kuat. Anda memiliki kekuatan batin yang tidak bisa diusik oleh provokasi kecil. Itu adalah salah satu inti dari stoisisme. Tetap tenang dan terkendali dalam menghadapi tantangan kecil dalam hidup. Bagaimana cara menerapkan prinsip ini dengan efektif? Pertama, ingat bahwa Anda tidak harus merespons setiap komentar atau tindakan secara langsung. Berhentilah sejenak, tarik napas, dan pikirkan langkah berikutnya. Kedua, gunakan keheningan sebagai alat yang kuat. Keheningan bukanlah tanda pasif, melainkan cara untuk memberi ruang, baik bagi diri Anda maupun orang lain, untuk berpikir ulang. Akhirnya, ketika Anda memutuskan untuk merespons, lakukanlah dengan nada yang tenang dan percaya diri. Sebuah permintaan sederhana seperti, "Bisakah Anda mengulanginya?" Yang diucapkan dengan netral, bisa jauh lebih efektif daripada balasan penuh emosi. Stoisisme mengajarkan kita bahwa cara kita merespons situasi sulit mencerminkan karakter dan nilai internal kita. Setiap kali Anda tetap tenang dan menolak untuk terjebak dalam negativitas, Anda tidak hanya mendapatkan rasa hormat dari orang lain, tetapi juga memperkuat rasa hormat terhadap diri sendiri. Jadi, lain kali seseorang mencoba merendahkan Anda di depan orang lain,
ingatlah bahwa Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana cerita itu akan berakhir. Dengan ketenangan dan kejelasan, Anda selalu bisa keluar sebagai pemenang. Tidak terpancing provokasi. Ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda atau membuat Anda marah, ada teknik psikologis yang sangat efektif yang bisa Anda gunakan. Bayangkan ini, Anda berada di sebuah acara keluarga, dan seseorang melontarkan komentar menyakitkan tentang kegagalan karir Anda di depan semua orang. Komentar itu terasa seperti tusukan di hati, memancing luka yang sedang Anda coba sembuhkan. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Anda, menunggu bagaimana Anda akan bereaksi. Di saat seperti itu, alih-alih membela diri atau memberikan penjelasan, berhentilah sejenak, tetaplah tenang, dan tanyakan sesuatu yang sama sekali tidak terkait, seperti, ada yang tahu toko roti yang bagus di sekitar sini? Saya berpikir untuk membeli sesuatu untuk acara berikutnya. Pertanyaan sederhana ini langsung mengubah suasana. Orang yang mencoba memprovokasi Anda akan kehilangan keseimbangan, tidak tahu bagaimana melanjutkan, dan percakapan dengan cepat beralih ke topik lain yang lebih netral. Dengan mencegah situasi memanas, Anda tidak hanya menghentikan provokasi, tetapi juga membalikkan keadaan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Strategi ini, yakni mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak relevan dengan serangan yang baru saja Anda terima, lebih dari sekadar taktik cerdas. Ini membantu Anda mengendalikan emosi dan situasi. Dengan mengganggu alur provokasi, Anda mengarahkan percakapan keluar dari energi negatif dan menolak memberikan kepuasan kepada provokator yang ingin melihat Anda marah. Inilah penerapan prinsip stoik secara praktis. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, dan jangan biarkan keadaan eksternal menentukan ketenangan batin Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Kehebatan teknik ini terletak pada kemampuannya untuk meredakan ketegangan tanpa harus langsung menghadapi si pelaku. Sebuah pertanyaan sederhana yang ditempatkan dengan baik dapat memutus jalur pikiran mereka, membuat mereka hampir mustahil melanjutkan provokasi. Pada saat yang sama, Anda tetap tenang, memancarkan kepercayaan diri dan pengendalian diri, yang dengan sendirinya menjadi cara untuk mendapatkan rasa hormat. Namun, agar strategi ini berhasil, sangat penting untuk menjaga nada suara dan bahasa tubuh Anda tetap alami. Jika tampak dipaksakan, ini mungkin terlihat tidak tulus. Pilihlah pertanyaan atau komentar netral yang cocok dengan situasi, seperti membahas restoran terdekat, acara terbaru, atau bahkan pengamatan santai lainnya. Tujuannya bukan untuk melarikan diri secara aneh, tetapi untuk mengarahkan percakapan dengan cara yang halus dan elegan. Teknik ini tidak hanya efektif dalam momen itu, tetapi juga membantu Anda membangun ketahanan dan kekuatan batin dalam jangka panjang. Dengan menolak terlibat dalam konflik emosional, Anda menunjukkan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda memegang kendali. Orang-orang di sekitar Anda akan memperhatikan ketenangan ini dan menghormati Anda karenanya. Yang paling penting, menggunakan strategi ini adalah langkah menuju penerapan nilai-nilai stoik. Berfokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Anda mungkin tidak bisa mengatur perilaku orang lain, tetapi Anda selalu memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana Anda bereaksi. Dengan melakukan ini, Anda memperkuat rasa percaya diri dan menjelaskan bahwa Anda tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kedamaian atau martabat Anda. Jadi, lain kali seseorang mencoba memprovokasi atau menyakiti Anda, ingatlah pendekatan ini. Ajukan pertanyaan sederhana, dan perhatikan bagaimana dinamika berubah. Tidak hanya ketegangan mereda, tetapi Anda juga akan merasa lebih kuat dengan kemampuan untuk melampaui provokasi. Seperti yang diingatkan Marcus Aurelius, kekuatan sejati berasal dari menjaga kedamaian pikiran
apapun keadaan eksternal. Dengan menguasai ini, Anda tidak hanya menghadapi tantangan dengan anggun, tetapi juga meningkatkan rasa hormat orang lain terhadap Anda dalam situasi apapun. Pergi jika diperlukan. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa diremehkan, diabaikan, atau bahkan sama sekali tidak dianggap? Rasanya tidak menyenangkan, tetapi terkadang cara terbaik untuk mempertahankan harga diri Anda adalah dengan memilih untuk pergi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa rasa hormat bukanlah sesuatu yang diminta, melainkan sesuatu yang Anda bangun dengan mengenali nilai diri Anda sendiri. Dalam beberapa situasi, memilih untuk pergi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan dan cinta terhadap diri sendiri. Izinkan saya membagikan sebuah cerita. Seorang teman saya, Sarah, adalah seorang profesional kreatif yang sangat berbakat. Suatu hari, dia bergabung dengan proyek besar di tempat kerjanya. Namun, bukannya mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya, dia terus-menerus diremehkan oleh manajernya. Dalam setiap rapat, idenya diabaikan, dia sering dipotong pembicaraannya, dan seolah-olah keberadaannya tidak penting. Awalnya Sarah bekerja lebih keras, berpikir bahwa dia perlu membuktikan dirinya. Namun setelah berbulan-bulan frustrasi, dia menyadari bahwa dia tidak perlu memohon rasa hormat dari seseorang yang tidak mau memberikannya. Pada suatu rapat yang menjadi titik balik, idenya kembali ditolak tanpa alasan yang jelas. Kali ini, Sarah dengan tenang menutup laptopnya, berdiri, dan berkata bahwa dia akan fokus pada tempat di mana usahanya dihargai. Dia keluar dari ruangan, meninggalkan semua orang terkejut. Tidak lama kemudian, dia mengundurkan diri, bukan karena marah, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Sarah mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain, kali ini sebagai pemimpin, di mana dia tidak hanya dihormati tetapi juga diakui atas bakatnya. Cerita Sarah adalah pengingat bahwa meninggalkan suatu tempat bukan berarti menyerah. Sebaliknya, itu adalah pengakuan terhadap nilai diri Anda sendiri dan keputusan untuk tidak tinggal di lingkungan yang merendahkan Anda. Stoikisme mengajarkan kita bahwa satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon suatu situasi. Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati Anda. Tetapi Anda bisa memilih untuk tidak bertahan di tempat yang tidak memberikan rasa hormat. Kekuatan dari memilih untuk pergi tidak terletak pada menciptakan drama atau membalas dendam, tetapi pada keputusan yang tenang dan penuh keyakinan. Pesannya sederhana, saya pantas mendapatkan lebih dari ini. Bertahan di lingkungan yang tidak menghargai Anda, berarti Anda membiarkan orang lain merusak rasa percaya diri Anda. Jadi kapan saatnya Anda tahu bahwa Anda harus pergi? Ketika semua upaya Anda untuk mendapatkan rasa hormat hanya diabaikan. Ketika Anda merasa harus terus berjuang hanya untuk diakui. Jangan tunggu hingga harga diri Anda benar-benar terkikis. Dengarkan diri Anda, dan jika perlu pergilah. Karena lebih baik menjadi seseorang yang dihormati dalam ketidakhadiran Anda daripada terus-menerus diremehkan di tengah keberadaan Anda. Meninggalkan bukanlah tanda menyerah, melainkan cara Anda menetapkan batasan yang sehat. Filosofi Stoik tidak hanya mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, tetapi juga untuk melindungi nilai diri kita. Jadi, lain kali Anda merasa tidak dihargai, ingatlah bahwa tindakan paling terhormat yang bisa Anda ambil adalah meninggalkan tempat di mana nilai Anda tidak diakui. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup Stoik. Agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.